Baik Bante, kami persilahkan mungkin Bante untuk langsung menyampaikan Dhammandesana lebih kurang 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 30 menit Bante. Silakan Bante. Terima kasih Romo Apan yang sangat luar biasa. Setiap kali membuka acara selalu dengan luar biasa. Kemudian yang saya hormati para Bhikkhu Sangha, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Para anggota keluarga, khususnya keluarga mendiang, yang dalam kesempatan ini kita peringati 2 tahun kepergian beliau, yaitu keluarga Bapak Gui Yanping dan juga keluarga Ibu Yeni Gui Ana. Yang tentu dalam 2 tahun ini kita juga merasakan kehilangan beliau, sehingga mungkin di rumah perlu penyesuaian, perlu berbagi tugas yang baru agar dapat menggantikan ketidakadaan beliau dalam keluarga. Kemudian juga tentu kita juga berharap semua yang hadir di Wihara Mula Dharma Samarinda selalu sehat dan bahagia. Juga yang mengikuti acara ini secara online, yang langsung lewat YouTube, ataupun nanti yang menonton dokumentasi acara ini, semoga Anda dimanapun berada selalu sehat, bahagia, dan dapat mencapai semua harapan dengan baik. Saudara-saudara, memang kepergian seseorang tentu menjadi satu kehilangan bagi kita. Dan kalau sudah 2 tahun berjalan seperti pada kesempatan saat ini, kehilangan itu kadang-kadang sudah mulai dapat kita atasi rasa kehilangan itu, dan kemudian kita mulai menjalankan kehidupan kita sehari-hari seperti biasa, walaupun tentu seperti yang tadi saya sampaikan, ada rasa kehilangan dan ada upaya untuk mengganti, memperbaiki. Jadi kalau dulu biasanya mendiang melakukan ini, tetapi karena sekarang sudah tidak ada, maka siapa ya yang harus menggantikan tugas-tugas mendiang yang secara khusus itu? Karena bagaimanapun juga, kesedihan atas kepergian mendiang tidak dapat berlarut-larut. Kita harus terus berjuang mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita merasa bahwa kita dipercaya oleh mendiang untuk menjalankan tugas kehidupan tanpa ada mendiang bersama dengan kita. Karena kita merasa dipercaya, maka kita harus melakukan yang terbaik, sehingga pada saat nanti kita selesai juga tugas kehidupan kita di kehidupan ini, kita merasa sudah melakukan sesuatu yang terbaik walaupun tanpa mendiang. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi satu makna utama. Kepergian mendiang itu bukan hanya kita jadikan alasan untuk bersedih, tetapi justru dijadikan motivator, dijadikan penggerak, supaya kita itu justru lebih bersemangat daripada sebelumnya. Ibaratnya, kalau dulu mungkin ada kereta itu, kalau kita masih bisa melihat kereta, karena sekarang saya lihat rasanya sudah jarang ada kereta, ataupun kalau di Samarinda kayaknya nggak ada kereta kuda ya. Belum pernah melihat ini. Tapi kalau di beberapa kota di Indonesia dan juga mungkin di dunia, termasuk kota-kota besar, kalau kita lihat ada wisata dengan menggunakan kereta kuda. Kemudian kereta kuda ini biasanya 2.
Kuda ada satu, ada juga dua. Kemudian ditarik kuda untuk keliling kota atau keliling ke tempat-tempat wisata tertentu. Nah, kalau sekarang kereta kuda yang mestinya ditarik oleh dua kuda ini kemudian hanya satu kuda, maka kuda yang satu ini harus kerjanya lebih keras untuk memperoleh kecepatan kereta yang sama apabila ditarik oleh dua ekor kuda. Demikian pula dengan kepergian mendiang. Dulu sewaktu mendiang masih ada, seperti keluarga itu ditarik oleh dua tenaga yang cukup besar, yang bersama-sama bisa memajukan keluarga. Nah, itu yang kita harus syukuri bahwa dulu ada mendiang kita bisa barengan ya. Nah, kemudian mendiang tidak ada. Wah, tentu sedih sekali. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu, saya pun juga mengisi acara ini juga secara online, karena sejak itu memang saya selalu mengisi online. Tentu kesedihan itu luar biasa sekali, karena ibaratnya biasanya dua kuda ini kemudian tinggal satu. Tetapi bagaimanapun juga kereta yang namanya keluarga ini tetap harus berjalan. Nah, sehingga satu kuda ini yang menarik dengan kecepatan yang sama atau dengan kekuatan yang lebih besar, supaya kereta yang berjalan itu menjadi kecepatannya sama, seperti ketika dulu masih ditarik dua ekor kuda. Keluarga yang ditinggal oleh mendiang ini haruslah minimal mencapai hal yang sama, atau kalau bisa melebihi sewaktu dibandingkan dengan sewaktu masih ada mendiang. Nah, itulah yang tadi saya katakan, 2 tahun yang lalu mungkin kita ada kesedihan, tetapi hidup ini harus terus berjalan, dan tentunya ketidakadaan mendiang itu justru menjadi pembangkit semangat kita, bahwa saya sudah mendapat tanggung jawab yang besar dari mendiang untuk menarik kereta keluarga saya ini lebih keras, lebih kuat, lebih bersemangat, sehingga hasilnya memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan ketika nanti saatnya saya harus meninggalkan dunia ini, maka saya pun sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh mendiang tadi dengan yang terbaik. Nah, karena itu pada malam hari ini 2 tahun sudah berjalan kepergian mendiang Bapak Gui Hianping dan juga Ibu Yeni Guyana. Saudara-saudara, tentu kita kemudian juga mengerti bahwa kehidupan ini tidak pasti, tetapi kematian itu yang pasti. Kita sudah sering sekali mendengar tema ceramah semacam itu, bahwa kehidupan ini tidak pasti. Saya hidup saat ini, tapi sampai kapan? Mungkin malam ini bisa meninggal, mungkin bisa setahun lagi meninggal, mungkin bisa 20 tahun lagi meninggal, dan seterusnya. Tetapi yang jelas hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Kalau mendiang sudah menjalankan tugasnya selama hidup, kemudian sekarang sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, maka kita pun juga kemudian menyadari hidup ini tidak pasti. Satu ketika saya pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah, kemudian ada orang ketika menyadari seperti itu malah timbul sedikit kesombongan. Kadang-kadang malah mengancam beberapa anggota keluarganya. Kalau kebetulan dinasihati tidak mau mengikuti, dengan mengatakan, awas ya kamu, nanti kalau aku meninggal, kamu jangan nyesel. Nah, kita kadang malah mengancam seperti itu. Kepada temannya, kepada lingkungannya juga mengatakan gitu, kamu ini suka meremehkan saya. Nanti kalau saya sudah meninggal, kamu baru tahu nilai saya.
Saudara-saudara, kesombongan semacam itu sebetulnya tidak begitu bermanfaat. Kesombongan itu hanya menakut-nakuti pihak lain, tetapi pada kenyataannya tidak memberikan manfaat sama sekali pada waktu kejadian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Memang pada saat kedua mendiang ini 2 tahun yang lalu berangkat ataupun pergi meninggalkan dunia, kita merasa sangat kehilangan. Tetapi karena harus hidup ini berjalan terus-menerus, maka akhirnya ya dalam 2 tahun ini kita mulai bisa membiasakan diri. Dalam keluarga tidak ada lagi mendiang. Demikian pula dengan kita. Kalaupun kita ngancam-ngancam, kamu nanti kalau nggak ada bakal menderita dan sebagainya, betul. Pada saat kita nanti meninggalkan dunia ini, mungkin mengagetkan lingkungan kita, mungkin membuat kita menjadi, waduh, sulit sungguhan ini ya, karena tidak ada beliau. Tapi itu hanya berjalan beberapa waktu. Kemudian setelah itu, ya hidup jalan lagi secara biasa. Dan kadang-kadang kita hanya diingat pada saat peringatan-peringatan semacam ini. Oleh karena itu kesombongan bahwa kalau nggak ada saya, kalian itu bakal menderita, sebetulnya itu tidak perlu kita ucapkan. Karena itu hanya meningkatkan rasa kebanggaan sendiri. Tetapi sesungguhnya tidak ada manfaat sama sekali. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita kemudian lalu merenungkan, wow, berarti saya ini tidak terlalu bernilai di dalam kehidupan ini. Karena seperjuangan apapun juga, nanti kalau saya sudah meninggal, orang ya akan lupa juga sama saya. Paling ya diingat ya sesekali saja untuk dijadikan bahan pembicaraan. Tapi mereka sudah tidak merasa kehilangan. Nah, kalau gitu bagaimana? Nah, saudara-saudara, masalah mau meninggal nanti mau jadi apa itu urusan lain. Tetapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Kita harus mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mempertahankan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk memperoleh beberapa bentuk kebahagiaan. Kalau dia mau berjuang, maka dia bisa memperoleh bentuk kebahagiaan. Yang pertama adalah kecukupan materi. Ya, kita semua bekerja, baik bekerja sebagai wira swasta, membuka toko, membuka usaha, membuka pabrik dan sebagainya. Sesungguhnya adalah untuk mendapatkan kecukupan materi ataupun kemandirian ekonomi. Kita bisa mendapatkan itu, dan umat Buddha boleh berjuang untuk itu. Ada beberapa pihak mengatakan, jangan jadi umat Buddha lah. Umat Buddha itu nanti tidak boleh sukses, nggak boleh jadi orang yang materinya cukup. Enggak juga. Umat Buddha boleh sukses karena itu yang bisa dicapai oleh seorang umat Buddha. Diperbolehkan asal tindakannya, usahanya sesuai dengan dharma. Jadi mau membuka usaha sendiri ataupun mau kemudian ikut orang, kerja ikut orang, tidak ada problem. Silahkan, yang penting punya kemandirian ekonomi. Yang kedua, selain punya kemandirian ekonomi, Anda juga boleh punya posisi dalam masyarakat, punya kedudukan. Ya, nah sekarang apakah kedudukan? Nah, kalau di wihara boleh jadi pandita, ya boleh, ya seperti Romo Avan, wah punya kedudukan, duduknya di depan sendiri. Ya ini kenapa? Karena ya beliau sebagai pandita. Pandita yang lain di belakang juga ada. Tetapi karena tidak menggunakan busana kepanditaan,
ya duduknya di belakang saja. Karena tidak ditunjuk jadi pemimpin upacara, ya duduknya di belakang saja. Tapi minimal ini ada posisi dalam masyarakat. Kemudian mungkin ada yang kalau di sekolah, ketua kelas misalnya, atau ketua organisasi di sekolah misalnya, ketua organisasi di masyarakat misalnya, ketua Daya Kasaba misalnya, dan lain sebagainya. Umat Buddha boleh punya kedudukan. Ataupun kalau nanti di perusahaan jadi manajer lah, jadi direktur lah, terserah. Jadi office boy lah, terserah. Pokoknya punya kedudukan. Selain punya kemandirian ekonomi, punya kedudukan, juga punya kesehatan. Jadi berusaha umat Buddha ini umurnya boleh panjang. Ya, jadi ada orang mengatakan, hidup ini kan tidak kekal, kemudian juga hidup tidak pasti. Jadi sudahlah, hidup kita nggak usah terlalu dijaga. Keliru, kita perlu tetap berusia panjang, berusaha berusia panjang. Supaya apa? Supaya kalau kita punya ekonomi yang cukup, kita bisa berbuat baik dengan ekonomi yang sudah kita miliki itu. Kalau kita punya kedudukan yang baik, kita juga bisa berbuat baik lebih lama dengan posisi yang kita miliki. Jadi usia yang panjang itu bermanfaat untuk kita berbuat baik, memanfaatkan kepemilikan kita, baik milik secara ekonomi maupun milik secara posisi. Kemudian yang keempat, umat Buddha juga bisa mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan ini, yaitu terlahir di alam bahagia. Kenapa? Karena dia kecukupan ekonomi dan dimanfaatkan untuk waktu yang panjang, dia punya posisi yang baik, dimanfaatkan untuk dalam waktu yang panjang, maka setelah kehidupan ini selesai, dia bisa terlahir di alam bahagia. Nah, sekarang mungkin saja Bapak Gui Yanping dan Ibu Yeni Guyana dalam kehidupannya tentu kita sudah tahu memiliki kecukupan ekonomi, kemudian juga mempunyai posisi yang baik di masyarakat maupun dalam keluarga. Dengan usianya beliau semasa hidupnya selalu mengisi kebaikan, memanfaatkan kondisi ekonomi maupun posisinya, maka setelah beliau tidak ada bersama kita, kemungkinan juga beliau akan terlahir di alam bahagia. Nah, kita pun juga demikian, saudara. Kita yang masih hidup, kita yang masih berusaha berusia panjang, tentunya kita harus berusaha mendapatkan kondisi ekonomi yang baik dan posisi yang baik, dan memanfaatkan itu semua untuk kebahagiaan lingkungan kita, untuk kebahagiaan diri kita, dan untuk kebahagiaan semua makhluk. Saudara-saudara, bagaimana sekarang supaya kita bisa memperoleh kesehatan yang baik? Karena kalau memperoleh kecukupan ekonomi, kadang beberapa penjelasan di dalam Dhamma sudah disampaikan, yaitu misalnya saja ya bekerja sesuai dengan Dhamma, tidak melanggar sila, itu kecukupan ekonomi. Demikian pula memperoleh pangkat juga hendaknya jangan melanggar sila dan seterusnya. Itu sudah bisa dijelaskan di kesempatan lain. Tetapi sekarang bagaimana supaya kita bisa sehat? Dhamma pun memberikan penjelasan, sehingga kalau kita bisa menjalankan sesuai dengan Dharma yang disampaikan ini, minimal kita bisa memperoleh kesehatan yang cukup, sehingga hidup kita ini dapat kita manfaatkan. Karena di dalam Dhamma pernah disampaikan, tidak sakit itu adalah keuntungan yang terbesar. Jadi kesehatan itu keuntungan yang terbesar.
kita bisa kaya raya, kita bisa punya posisi yang tinggi. Tapi kalau sakit-sakitan, untuk apa? Kita akan merasa, aduh, badanku jalan ke sana saja sakit, berbaring juga sakit, walaupun duitnya banyak, tapi nggak ada gunanya. Tapi kalaupun sekarang duit secukupnya, tapi kita sehat, bisa jalan ke sana ke sini, bisa bisa ya keliling-keliling kemana saja, bisa melakukan apa yang kita sukai. Kesehatan itu sangat berharga. Karena itu di dalam Dhamma dikatakan, tidak sakit itu adalah keuntungan yang terbesar. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita tidak sakit sekarang? Saya yakin Anda semua juga kepingin tidak sakit. Atau di antara Anda ada yang kepingin sakit, karena kadang-kadang orang dikasih nasihat itu malah, biarin aja, saya maunya gini kok. Jangan marah-marah, nanti kamu emosi, jantungmu nggak tahan, stres. Biarin, memangnya aku begini, nah berarti kan kepingin sakit itu. Ya, nah jadi sekarang apakah Anda semua kepingin sehat, ataukah ada di antara Anda yang juga kepingin sakit? Kalau ada yang di antara Anda kepingin sakit, abaikan apa yang saya sampaikan selanjutnya ini. Tapi kalau Anda kepingin sehat, perhatikan baik-baik. Apakah yang disampaikan di dalam Dhamma supaya kita bisa sehat? Saudara-saudara, hal yang penting di dalam Dhamma yang perlu kita miliki untuk tidak sakit adalah ketenangan pikiran. Jadi, banyak penyakit yang sekarang juga sudah diketahui oleh umum, timbul justru dari pikiran. Kadang-kadang kita kan nggak enak ya, kepala kok pusing ya, perutku sakit nih, duh napasku sesak ya, malam aku kok ya nggak bisa tidur, kemudian makan juga nggak begitu enak, kemudian kita pergi ke dokter, dokter periksa kita semua, check up semua, kemudian dokter mengatakan, nggak apa-apa sih kamu. Loh dok, kok nggak apa-apa gimana? Kok jelas saya nggak enak kok ini. Jelas saya kepala sakit, perut sakit, napas sesek. Kok katanya nggak apa-apa? Terus dokternya menjawab, iyalah, kamu stres. Nah, jadi penyakit ternyata dari stres itu. Ada juga yang, aduh, asam lambungnya sampai naik, sampai ke leher. Kenapa? Stres. Jadi, nomor satu di dalam Dhamma, kalau Anda ingin sehat, hindarilah stres. Pikiran dijaga. Bagaimana sekarang menjaga pikiran ini? Ini kan tidak semudah yang diomongkan. Menjaga pikiran itu adalah belajar memahami hidup adalah saat ini. Jadi, pikiran kita gelisah, pikiran kita kacau. Ini sebetulnya adalah karena kita tidak bisa menetapkan pikiran kita pada saat ini. Pikiran kita bergerak ke masa lalu maupun masa depan terus-terusan. Apakah masa lalu itu tidak penting? Penting. Tetapi itu hanya kenangan untuk dijadikan pelajaran. Oh, dulu saya punya kesalahan seperti itu ya. Oke lah, saya perbaiki supaya di masa depan menjadi lebih baik dan saya terhindar dari kesalahan yang serupa. Di masa lalu saya pernah punya kesuksesan seperti itu. Oke, kalau gitu saya jadikan pelajaran supaya di masa depan saya bisa menjadi lebih baik dan saya bisa mengulang kesuksesan yang sama. Jadi masa lalu itu menjadi pelajaran yang baik untuk kita tingkatkan di masa sekarang demi masa depan. Yang buruk
kita perbaiki di masa sekarang untuk tidak terulang di masa depan. Kemudian masa depan ini sendiri juga belum datang. Masa depan itu masih impian, masih khayalan. Aduh, besok mau ngapain ya? Itu masih dalam bentuk pikiran. Nanti minggu depan mau ngapain ya? Itu masih bentuk pikiran. Setahun lagi mau ngapain ya? Itu masih bentuk-bentuk pikiran. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan juga. Karena hal-hal yang baik di masa depan, yang kita duga baik di masa depan, kita harus mulai saat ini melakukan persiapan. Sehingga kalau di masa depan itu ada potensi kebahagiaan, maka kalau kita mulai dari sekarang, kebahagiaan itu menjadi lebih besar di masa depan daripada yang kita bayangkan. Sebaliknya, kalau di masa depan itu kita ada potensi kurang bahagia, maka kita harus persiapkan mulai sekarang. Supaya di masa depan, kalau terjadi sesuatu, tidak semenderita yang kita bayangkan. Jadi, walaupun masa depan itu belum datang, tetap kita harus persiapkan mulai sekarang. Masa lalu sudah lewat, tetap kita perbaiki di saat ini. Jadi, orang yang stres itu karena pikirannya hanya melari ke masa lalu dan masa depan. Meninggalkan badan di saat ini. Badan selalu pada saat ini. Tetapi batin bisa pada masa lalu, bisa masa depan. Contoh yang paling gampang adalah Anda saat ini. Saat ini Anda duduk di wihara Mula Dharma. Saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan di YouTube. Tetapi Anda renungkan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Apakah Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan? Selama ini tadi, beberapa menit saya sudah sampaikan. Sampai beberapa menit yang akan datang. Ataukah pikiran Anda lompat-lompat, nanti habis acara ini mau ngapain ya? Setelah saya mendengarkan kegiatan acara ini, lalu saya mau ngapain ya? Tadi sebelum ini ngapain? Nah, kita pikirannya selalu lari ke sana dan itu yang menimbulkan stres. Oleh karena itu, tahap yang pertama untuk bisa sehat, selalu berusaha mengkondisikan pikiran kita hidup pada saat ini. Sering-seringlah berucap di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Kalau Anda sedang duduk di wihara, saat ini saya sedang duduk di wihara. Saat ini saya sedang mendengarkan melalui speaker pembahasan tentang bagaimana meraih kesehatan dalam hidup ini. Agar saya bisa umurnya panjang, agar saya bisa berkarya lebih banyak. Kalau Anda yang sedang menyaksikan YouTube, baik tayangan langsung maupun rekaman, Anda juga sadari saat ini saya sedang menonton tayangan YouTube ini. Saya berusaha fokus pada yang saya lihat, sehingga saya bisa memahami segala yang disampaikan. Kalau Anda sudah sering mengucapkan dalam batin saat ini saya sedang apa, hidup Anda sudah berpotensi usia panjang. Hidup Anda berpotensi sehat. Obat yang paling murah adalah selalu mengatakan dalam batin kita, saat ini saya sedang apa. Obat yang murah kalau kita sakit, vitamin yang paling murah mencegah kita sakit. Saudara-saudara, itu adalah yang pertama. Saat ini saya sedang apa? Berusaha menenangkan pikiran. Yang kedua, di dalam Dhamma disampaikan untuk kita berusia panjang, bedakanlah kebutuhan dengan keinginan. Kalau tadi sehubungan dengan kemampuan kita mencari kemandirian ekonomi, saya punya uang nih, mampu nggak kita membeli
hal-hal yang sesuai kebutuhan, bukan hanya karena keinginan. Kadang-kadang karena anggaran kita terbatas, tetapi karena kita melihat teman kita bajunya lebih bagus daripada kita, HP-nya lebih bagus daripada kita, kendaraannya lebih bagus daripada kita, rumahnya lebih bagus daripada kita, dan seterusnya. Kadang kita memaksakan diri, padahal HP kita masih cukup baik, baju kita masih cukup baik, rumah kita masih cukup baik, tetapi karena keinginan, kita kemudian membeli yang baru. Keinginan itu tidak pernah ada batasnya, karena keinginan adalah bagian dari ketamaan kita. Tapi kalau kebutuhan, itu ada batasnya. Ya, HP saya sudah cukup lah untuk kebutuhan ini. Ya cukup. Tidak usah ganti lagi, walaupun temannya pada ganti, HP jadulku ini masih cukup kok. Bajuku masih cukup. Walaupun teman pada beli baru, ini masih cukup. Ketika Anda bisa mengatakan cukup atas kebutuhan Anda, hidup Anda tenang, umur Anda menjadi panjang, kesehatannya menjadi bagus. Tapi kalau hidupnya isinya tidak cukup karena keinginan yang ingin Anda wujudkan, yang ingin Anda capai, keserakahannya selalu muncul, hidupnya akan stres. Dan akhirnya, walaupun saat ini saya sedang apa, akhirnya yang muncul adalah saat ini saya ingin mobil baru, saat ini saya ingin rumah baru, saat ini saya ingin baju baru, dan seterusnya. Dan akhirnya justru malah jadi stres. Dan akhirnya kita sakit-sakitan. Jadi, kalau saya sudah bisa belajar hidup pada saat ini saya sedang apa? Kemudian yang kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan, maka dua hal ini saja kita sudah menjadi lebih sehat. Apalagi ada yang ketiga, yaitu menjaga makanan. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa makanan ini penting untuk menjaga supaya kita ini bisa bertahan hidup. Tetapi kalau terlalu banyak, berlebihan, malah menimbulkan penyakit. Nah, jadi makanan ini harus kita jaga. Kalau makanan yang masuk ke tubuh kita ini tidak kita jaga dan akhirnya kita sakit, maka dokter kemudian akan mengatakan, kurangi ya makanan ini. Misalnya, wah gulanya kok tinggi banget nih kamu. Kemudian dokter mengatakan, kurangi makanan yang manis-manis. Kenapa? Karena mungkin di awal-awal kehidupan, bertahun-tahun kita makan yang manis-manis, yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh sebanyak itu. Akibatnya tubuh kita kelebihan kadar gula. Dan akhirnya dokter mengatakan kurangi gula. Demikian pula dan kurangi garam, kurangi ini, kurangi itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kita hanya makan yang kita inginkan, bukan makan yang kita butuhkan. Di dalam Dhamma sudah dibiasakan kita berpuasa setelah jam 12 siang. Sebetulnya itu adalah untuk menjaga bahwa kita sudah cukup. Anda tentu tahu para biku, semua yang di depan Anda maupun yang tidak di depan Anda pun, dimanapun saja, para biku makan sebelum jam 12 siang. Dan cukup. Bisa bertahan hidup sampai bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Artinya bisa. Nah, kenapa kita harus mengisi lagi kebutuhannya, mengisi lagi sesuai dengan keinginan. Kadang sambil nonton televisi masih ngemil ke sana ke sini, kadang nonton YouTube di rumah masih ngemil sana ngemil sini. Untuk apa? Coba kita berhenti mengendalikan makanan yang masuk agar kita menjadi lebih sehat.
Nah, jadi menjaga pikiran agar hidup pada saat ini penting, ulangi terus saat ini saya sedang apa, agar kita menjadi lebih sehat. Nah, jadi menjaga pikiran agar hidup pada saat ini penting, ulangi terus saat ini saya sedang apa. Kemudian yang kedua adalah bahwa kebutuhan yang kita penuhi, keinginan kita boleh kurangi. Jadi membedakan kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang ketiga, makanlah sesuai kebutuhan. Karena banyak penyakit muncul karena makanan. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat ini penting sekali, saudara. Karena kalau Anda kerja terus,